Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom, masih di modul yang ke-9 ya, dengan topik pembahasan yang ketiga, yaitu UDP Overview. Jadi pada topik ini membahas tentang user datagram protokol ya, sekilas seperti apa sih user datagram protokol itu gitu. Nah, di dalam user datagram protokol itu ada beberapa fitur ya, istilahnya fasilitas yang dia sediakan. Yang pertama, jadi pada saat data itu sudah terkirim, sudah diterima, kemudian kan itu kan masing-masing terenkapsulasi ya, jadi dengan pecahan kecil-kecil. Nah, itu di rekonstruksi, jadi data yang diterima itu dirakit kembali. Nah, itu tugasnya dari UDP. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang hilang, itu tidak akan dikirim kembalinya. Itu bukan tugasnya UDP, tugasnya TCP ya yang itu. Kemudian juga tidak ada kestabilan session. Jadi kan tadi kalau di TCP kan ada ya fitur untuk menjamin kestabilan setiap session. Nah, kalau di UDP nggak ada. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, fitur yang dimiliki UDP itu dia si pengirim itu tidak dikasih informasi ya tentang sumbernya itu tersedia apa tidak gitu. Jadi si pengirim tidak dikasih tahu seperti itu. Nah, itu mungkin beberapa fitur ya. Selanjutnya kemudian ada UDP header. Jadi ada lebih sedikit ya dibandingkan dengan tadi yang TCP header. Kalau UDP header hanya tersedia 4 saja, 4 bagian. Yang pertama source port, kemudian destination port, panjang, sama checksum ya, length checksum. Nah, semuanya itu ukurannya adalah 16 bit. Jadi kalau tadi kan yang di TCP kan ada yang 6 bit, ada 16 sama 32. Nah, sedangkan di UDP itu semuanya sama 16 bit panjang fieldnya. Nah, aplikasi apa aja sih yang biasanya digunakan UDP ya? Nah, di situ ada misalnya live video dan multimedia aplikasi ya. Jadi aplikasi yang kayak misalnya DHCP, DNS, SNV, DFTP, VoIP, video conference, nah itu seperti itu. Nah, kalau yang TCP tadi kan biasanya yang menangani tentang misalnya pengiriman, atau misalnya kayak misalnya HTTP, FTP, SMTP, SSH. Nah, kalau yang UDP itu yang kayak model multimedia. Itu ya perbedaannya seperti itu. Kayak misalnya email, kemudian telepon, kemudian video conference dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin sekilas ya pengantar dari topik pembahasan yang ketiga UDP Overview. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.